Shalom semua, hari ini saya mau sharing tentang berjalan dalam urapan. Jadi saudara mungkin banyak dengar istilah tentang pengurapan ya, tentang urapan. Jadi mungkin paling terkenal itu memang ya Nabi Samuel saudara. Jadi Nabi ini mengurapi dua raja ya, Raja Saul dan Raja Daud. Jadi ya saat dia menyiramkan minyak dalam tabung tanduk itu kepada Saul dan Daud ini berubah menjadi manusia yang beda. Jadi saudara, pengurapan ini bukan berbicara soal minyak dan tabung tanduk ya. Jadi saya jelaskan saudara apa yang Roh Kudus ajarkan ya. Jadi pengurapan itu saudara bukan soal berbicara tentang minyak saudara. Itu hanya tindakan profetiknya Samuel saudara, tindakan imannya saudara. Urapan itu adalah saudara tentang bagaimana Roh Allah berkuasa dalam hidup kita. Jadi bukan lagi saudara dirimu, bukan lagi roh manusiamu yang dipimpin hidupmu, tapi Roh Allah saudara. Nah jadi makanya saudara ketika Saul dan Daud diurapi Tuhan ya kan, mereka ini menjadi manusia yang beda. Mereka ini jadi manusia berani dan jago berperang saudara, secara instantly saudara. Dan ini terjadi juga sama seperti Aholiab dan Zalel kalau saudara baca ya. Jadi waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan tuh suruh buat kemah suci yang menurut saya itu super ribet saudara, rinci banget gitu kan. Bayangin saudara, mereka itu di sana budak ya kan, bikin batu bata, tapi mereka udah suruh bikin kemah bait suci yang benar-benar rumit dari Tuhan. Nah tapi hebatnya Tuhan kita saudara. Jadi Aholiab dan Bezalel ini dikasih urapan, pengertian yang instan saudara, sehingga mereka berdua ini bisa saudara membangun bait suci sesuai petunjuk Tuhan. Jadi itu saudara urapan. Jadi apa yang kita tidak bisa jadi bisa saudara. Itu urapan saudara, karena Roh Allah saudara, bukan diri kita saudara. Jadi Roh Allah itu, urapan itu saudara, pertama itu tentang Roh Allah ya, jadi bukan soal minyak saudara. Nah ketika urapan itu dalam dirimu, bekerja dalam dirimu, bukan lagi soal gayamu, bukan lagi engkau melayani Tuhan atau mengikut Tuhan dengan gayamu atau dengan kepribadianmu ya. Jadi urapan itu bekerja saudara sesuai maunya Tuhan, sesuai dengan kehendak kuasa Roh Kudus. Jadi misalnya kau pemarah ya kan, mungkin kau orangnya keras ya kan, tapi saat urapan Tuhan itu bekerja, kau menjadi pribadi yang lemah lembut. Kau akan menjadi different person saudara. Sama seperti murid Tuhan Yesus ya saat Pentakosta ya. Mereka itu sebenarnya penakut saudara, takut untuk minta firman. Tapi saat Pentakosta ya kan, Roh Allah itu turun pada mereka tuh minta firman itu dengan berani saudara. Jadi itu urapan saudara. Dan urapan ini saudara yang tadi saya bilang saudara, itu bukan lagi soal dirimu. Kau berjalan bukan lagi dirimu, tapi kuasa Tuhan saudara. Dan itu ini sedikit sharing juga saudara ya. Saya ini berada di suatu persekutuan sekarang melayani, dan saya dimentori oleh seorang nabi. Nabi ini dipakai tuh luar biasa saudara. Mentor saya ini peka ya kan, dengan berbagai karunia, macam karunia saudara. Jadi waktu saya melihat dia sudah dalam urapan ya, saat dia berjalan dalam urapan, saat dia khotbah di atas mimbar, itu saya melihat seorang nabi perjanjian lama ya, karena mentor saya ini orangnya saat urapan Tuhan pun saudara, itu keras saudara, khotbahnya, firmannya keras saudara, karena urapannya sudah panggilan dari seorang nabi saudara. Nah jadi saya melihat seorang nabi saudara waktu dia dalam melayani Tuhan ya, saat urapan itu bekerja. Jadi urapan itu saudara memampukan kita dalam panggilan kita. Mungkin panggilan kita sebagai pengusaha, kita akan diberi hikmat, kita akan diberi kecerdasan ya kan dalam strategi bisnis, atau mungkin kita urapan penginjil, berkhotbah ya, jadi hamba Tuhan, kita juga akan diberi pengurapan sesuai dengan panggilan kita saudara. Nah jadi itu Roh Allah sendiri yang menyelesaikannya saudara. Nah jadi balik lagi saudara ke yang tadi mentor saya. Jadi waktu dia dalam pengurapan itu saudara, saya melihat seorang nabi. Tapi waktu itu saya pernah satu mobil sama beliau saudara. Saya tuh melihat dua orang yang berbeda saudara. Jadi waktu dalam pengurapan saya melihat dia itu sebagai seorang nabi ya. Tapi waktu sedang tidak pelayanan atau dia tidak pakai juga pengurapan itu saudara, saya melihat seorang pribadi ayah yang lemah lembut saudara, pribadi lemah lembut dan asik saudara, dan pribadi yang baik pokok saudara. Jadi itu saudara, pengurapan Tuhan tuh kau bukan lagi berjalan dengan gayamu, tapi dengan kuasa Tuhan saudara, dengan maunya Tuhan saudara dalam dirimu. Jadi ya kedua itu saudara, pengurapan itu bukan soal lagi dirimu atau kau gayamu gitu kan, tapi kuasa Allah yang bekerja dalam dirimu. Jadi kau akan menjadi pribadi yang berbeda saudara. Kau akan menjadi pribadi yang bukan dirimu saudara. Makanya banyak saudara kau lihat ya,
Dan kuasa roh Allah itu besar kuasanya saudara. Makanya kerap kali saudara, kalau saudara lihat ya, orang-orang yang dipakai Tuhan misalnya punya karya penyembuhan, mereka tuh kadang tangan suka getar atau berbagai macam hal saudara manifestasinya. Seperti Saul ya, Saul kan waktu kepenuhan roh Allah saudara, dia tuh bernubuat ya kan, bahkan sampai dia tuh pernah terlantar jatuh sampai telanjang seharian ya kan, karena kepenuhan roh Allah. Karena roh Allah itu sebegitu kuat saudara, daging kita sekarang nggak mampu saudara. Kalau saudara juga pernah lihat Kenneth Hagin ya kan, Kenneth Hagin ya kan, Holy Laughter ya, saya lupa namanya. Jadi saat itu saya lihat saudara videonya, dia itu sampai dipotong 3 orang saudara untuk berjalan. Jadi ya saat di dalam urapan itu saudara, jadi ketika dia menyentuh orang tuh ketawa, Holy Laughter ya kan, ketawa saudara, ketawa dalam urapan ya. Jadi urapan itu saudara, kuasa Tuhan itu sungguh dahsyat saudara, kau tidak akan bisa menahan saudara, seperti api yang membara, seperti kitab Yeremia bilang ya kan. Itu saudara, roh Tuhan itu memang api menghanguskan saudara, menghanguskan kedagingan kita saudara. Jadi yang kau tadinya malu, kau tadi minder, pendiam, maka kau akan dalam urapan itu saudara, kau akan menjadi pribadi yang percaya diri, kau akan menjadi pribadi yang berani, kau akan menjadi pribadi yang bisa berbicara saudara, pandai berbicara. Itu karena kuasa Tuhan saudara. Jadi ya itu saudara, dan yang terakhir saudara, pengurapan itu saudara, berbicara tentang kita harus menjaga dalam hadirat Tuhan, kita intim sama Tuhan saudara. Jadi ya seperti yang mentor saya ini saudara, yang tempat saya sekarang melayani, dia itu saudara, saat selesai pelayanan ya, mungkin banyak hamba Tuhan ya saat selesai pelayanan pasti dijamu ya kan, mungkin ajak makan atau diajak ngobrol segala macam. Tapi mentor saya ini saudara, ketika selesai pelayanan saudara, dia tuh langsung menjaga hadirat Tuhan. Maka sebelum pelayanan pun saudara, dia tuh jangan pokoknya nggak mungkin orang tuh bisa ngajak ngobrol dia saudara, karena dia tuh jaga urapan saudara, jangan sampai itu bocor urapan. Jadi saudara, urapannya juga kita bicara tentang menjaga hadirat Tuhan, menjaga urapan itu agar tidak bocor. Orang-orang ini membayar harga saudara ya, dengan ya mungkin mereka mengasihkan diri, atau mungkin mereka berdiam diri intim sama Tuhan ya kan, supaya urapan itu saudara, mereka tetap menjaga urapan itu saudara. Makanya urapan ini saudara, kita juga harus bayar harga, kita harus intim, kita harus jaga hadirat Tuhan. Jangan kita hidup sembarang lagi, jangan kita ugal-ugalan, jangan lagi kita bergaul dengan orang yang tidak seru ya kan, atau mengikuti pengajaran bukan daripada Roh Kudus saudara, atau daripada Tuhan saudara. Jadi ya sehingga kita keluar dari urapan Tuhan saudara, sehingga kita tuh keluar dari panggilan Tuhan itu saudara. Jadi pertama itu, pengurapan itu bukan soal tabung tanduk atau minyak saudara, itu hanya tindakan profetik dan iman saudara. Jadi urapan itu berbicara tentang roh Allah saudara, roh Allah berkuasa dalam hidupmu. Dan yang kedua, bukan lagi dirimu atau dengan gayamu. Jadi ketika engkau urapan Allah itu bekerja dalam dirimu, kau akan menjadi pribadi berbeda. Kau seperti bukan dirimu saudara, karena itu roh Allah yang 100% menguasai dirimu. Dan yang ketiga saudara, urapan itu yang mengerjakan panggilan kita saudara, yang memampukan kita untuk berjalan dengan panggilan kita, menyelesaikan destiny kita, panggilan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kita pengusaha ya kan, kita akan diberi urapan supaya kita tuh pintar untuk melobi orang, strategi jualan ya kan, atau kita panggilan kita seorang hamba Tuhan ya kan, kita akan diberi urapan kesabaran, karena hamba Tuhan tuh sabar-sabar saudara, gembala itu saudara, atau nabi ya kan, maka kau akan dikasih urapan yang melakukan profetis segala macam saudara. Dan yang terakhir saudara, pengurapan itu saudara tentang kita bayar harga, kita menjaga hadirat Tuhan, kita hidup sama Tuhan saudara, sehingga saudara urapan itu bekerja dalam hidup kita ya. Jadi saudara, kita bukan lagi saudara menjadi Kristen yang biasa-biasa saja. Pelayanan kita pun bukan lagi yang biasa-biasa saja saudara, tapi pelayanan kita tuh pun berdampak saudara. Itu semua karena urapan saudara. Jadi ya, kau tidak lagi saudara menjadi Kristen yang biasa saja, atau menjadi pelayan hamba Tuhan yang biasa saja. Ketika urapan Tuhan itu berjalan dirimu, maka saudara, kau akan menjadi pribadi yang akan dipakai Tuhan luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Itu saja saudara, sharing dari Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.